Misalnya kita lawan, akhirnya muncullah label masalah. Kalau perasaannya nggak kita lawan, label masalah itu nggak muncul. Udah selesai. Dibiarkan perasaannya. Jadi nggak ada masalah. Masalah itu hasilnya ilusi, karena tidak pernah ada hijab atau penghalang yang paling menghalangi kita untuk mengalami kesatuan dengan semesta atau kesadaran, karena kita berusaha menyatukan diri. Awalnya kita udah nyatu nih, kita air nih, misal kita air dari awal di situ di kolam, usaha air, setetes air untuk menyatu sama keseluruhan kolam itu justru menjadi penghalang. Baik Mas Riko, saya melanjutkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Telegram. Ya, Mas Riko, pas ada masalah, gimana caranya biar kesadaran yang ambil alih, biar gak keduluan pikiran yang pertama respon? Nah, itu artinya pertanyaannya agak aneh. Ya. Pikiran itu kan juga kesadaran yang sedang bergerak. Masalah itu juga kesadaran yang sedang bergerak. Kenapa kok solusinya itu cuma dibiarin? Kenapa? Ya karena semuanya kesadaran. Aslinya kalian sedang melawan diri kalian sendiri, makanya kalian menderita. Ketika kalian melawan kesedihan, kesedihan itu kan aslinya juga kesadaran. Artinya kalian kayak tangan kanan lagi melawan tangan kiri kalian sendiri, kalian menderita. Makanya solusi satu-satunya itu dibiarkan apapun. Tayangan sekaligus emosinya, nanti selesai sendiri. Apapun itu. Jadi biarkan mengalir saja. Biarkan mengalir. Ikuti saja alirannya. Saman pernah, kalau saman jeli, saman ada nggak beberapa masalah yang saman biarin tapi cepat selesai? Ada satu masalah yang saman pikir terus, saman berusaha selesaikan malah nggak selesai. Oke. Ya kan? Iya, iya. Nah itu. Jadi langkah paling efektif itu kita biarkan masalah tersebut mengalir sesuai yang ada gitu aja. Jadi nggak usah kita tahan atau kita. Nah, label masalah itu diciptakan oleh pikiran. Oke. Kenapa kok pikiran menciptakan label masalah? Karena rasanya nggak enak. Rasanya kita lawan, akhirnya muncullah label masalah. Kalau perasaannya nggak kita lawan, label masalah itu nggak muncul. Udah selesai. Dibiarkan perasaannya. Jadi nggak ada masalah. Masalah itu hasilnya ilusi, karena tidak pernah ada. Oke. Sejauh ini kan masalah itu kan cenderung ke yang negatif-negatif. Apakah sesuatu yang positif itu sebenarnya bisa diartikan masalah juga? Karena itu sama-sama keadaan, ya kan? Cuma keadaan yang enak dan dianggap tidak enak gitu aja. Apakah itu sama masalah? Enggak. Bisa diartikan karena masalah? Kalian tidak pernah melawan sesuatu yang positif, nggak pernah. Nggak pernah ya? Tapi karena yang negatif kalian lawan, ya akhirnya jadi masalah. Oke. Masalahnya itu bukan ada pada negatifnya, bukan ada pada emosinya ataupun pada tayangannya, tapi pada perlawanan kalian. Sehingga masalahnya stuck di situ, nggak selesai. Nah, itu yang perlu digaris bawah. Oke. Masih terkait masalah, Mas Riko. Apakah karma itu bisa diturunkan dari generasi sebelumnya? Karena ini kalau diyakini kan akan menjadi sebuah masalah juga. Menurut Mas Riko seperti apa ya? Bisa. Contoh, ibunya Mas Rosi hamil. Kemudian misal dia mendapatkan diselingkuhi misal. Kan itu rasanya nggak nyaman, nggak enak. Mungkin ada rasa bersalah, rasa ketakutan dan lain. Nah, konstruksi mental atau gestaltnya itu diwariskan ke anak. Anak juga mengalami. Karena si ibu sama si anak terhubung melalui plasenta. Jadi apa yang dialami si anak, apa yang dialami si ibu itu juga teralami di diri si anak. Kemudian ketika lahir, ya udah tercipta identitas akarnya itu udah tercipta. Kemudian dibuat lebih tumbuh lagi, lebih rimbun lagi dengan pola didikan para orang tua masing-masing. Oke. Intinya cetakan pertama itu adalah waktu ibunya hamil atau bahkan ketika kalian berhubungan seksual. Kalau kalian mau bahas lebih jauh, cetakan pertama adalah waktu kalian berhubungan seksual. Waktu kalian sedang menanam benih. Itu sangat berpengaruh.
Jadi ketika kalian biasanya gini, orang habis capek kerja, beban, kemudian dia berusaha melepaskan bebannya dengan seks. Nah, secara tanpa sengaja kecelakaan dia ambil. Oke. Itu pasti cetakannya buruk. Kenapa? Ya karena itu kecelakaan, bisa dianggap kecelakaan. Karena kalian hanya untuk melepaskan stresnya. Kalian tidak ada dalam nuansa cinta. Oke. Makanya seks sangat penting. Sebaiknya hanya kalian lakukan ketika kalian berada dalam nuansa cinta. Jangan pernah melakukan seks ketika kalian lagi marah sama pasangan. Oke? Ini penting. Karena kebanyakan pasangan itu seksnya itu lebih hot ketika dia lagi ada masalah. Lagi marah, kemudian dia seks lebih hot. Tapi kalau kalian menanam benih di situ, itu akan seburuk-buruknya cetakan. Itu sangat bahaya. Jadi jangan pernah mendekati seks dari sesuatu selain cinta. Nuansanya harus benar. Kalau nuansanya benar, benihnya baru benar. Embrionya baru benar. Kemudian skenarionya ketika kalian hamil, itu sebenarnya ditentukan ketika kalian berhubungan seks. Kalau kalian berhubungan seks itu ada ketakutan di dalamnya karena kalian selingkuh atau karena adanya ketegangan, ada ketakutan dan lain-lain, ya pasti nanti skenario waktu hamil akan sesuai. Makanya jangan pernah melakukan hubungan seks ketika kalian sedang marah dengan istri. Selesaikan dulu di luar ranjang. Terkait ini Mas Riko, ketika kita mau menciptakan benih unggul ya, kan kita tidak boleh capek kan. Nah, tapi mayoritas masyarakat kita itu masyarakat pekerja dan waktu luangnya sangat sempit. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa Mas? Ya itu tadi solusinya. Jadi bukan soal kalian kerja atau enggak, bukan soal kalian capek atau enggak, adalah soal kalian mendekati seks itu dari nuansa apa. Ketika kalian sedang bahagia, sedang saling sayang, sedang berada dalam nuansa cinta, kalian nge-seks itu adalah cetakan yang paling bagus. Tapi kalau kalian nge-seks dari kalian sedang marahan sama istri, kalian nge-seks, seksnya mungkin hot, tapi benihnya akan jelek, cetakannya akan sangat-sangat buruk. Dan kemudian akan diikuti oleh skenario yang akan semakin memperkuat identitas tersebut. Jadi identitas pertama itu yang kalian ciptakan terhadap anak kalian itu adalah ketika kalian seks dengan istri kalian. Kalau itu hamil, itu. Jadi jangan pernah jangan pernah dekati seks dari nuansa ketika nuansanya buruk. Jadi dekati dari cinta. Makanya kenapa kok di zaman dulu raja-raja itu milih hari buat seks. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Karena harus dipersiapkan. Nanam benih itu memang harus dipersiapkan. Kalau enggak, cetakannya pasti jelek. Itu. Jadi persiapkan. Benar-benar persiapkan. Kalian berada dalam nuansa cinta, kalian harmonis, kalian nggak ada pendaman sama istri. Cetakannya pasti bagus. Tapi kalau rumah tangga kalian sudah nggak baik-baik saja, kalian nanam benih pasti ya. Apakah ini dibahas di Bersih Jiwa, Mas? Dibahas. Nanti teman-teman bisa gabung di Bersih Jiwa atau langsung hubungi dari manajemen Mas Riko juga bisa. Dan jangan lupa tanggal 30 Oktober sampai 1 September bisa gabung. Iya, Oktober sampai November teman-teman bisa gabung di Zoom-nya Mas Riko ya. Oke, lanjut Mas Riko. Bagaimana mendatangkan ya kan keberuntungan yang berkelanjutan? Ya disadari ketakutannya, disadari rasa kekurangannya. Itu paling gampang. Paling gampang. Alumni kita kan barusan itu kan, dapat apa itu? Mercy ya. Jadi alumni kita habis dapat Mercy. Ya karena cukup disadari rasa kekurangannya. Ketika sudah disadari, tiba-tiba ada aja uang buat beli Mercy. Padahal sebelumnya saldonya nggak cukup. Bahkan kartu kalau umpama dia main nyicil itu nggak bisa. Karena berapa? 2 ya, CL2 ya. Kartu kreditnya bahkan CL2, jadi nggak bisa. Tapi ya tiba-tiba CL0 ya, CL0 bisa. Kalaupun dia mau nyicil bisa. Dan itu bisa dipelajari di Bersih Jiwa.
lagi tanpa pintu. Di letting in bisa. Letting in bisa Jadi juga. sangat perlu untuk merilis atau bukan merilis, membiarkan rasa kekurangannya, dibiarkan disadari, ya udah nanti datang sendiri. Intinya bisa ya untuk mendatangkan keberuntungan yang terus menerus atau berkelanjutan. Oke Mas. Lanjut Mas. Apa karma itu cuma pendaman emosi saja atau seperti apa Mas? Karma itu kan mekanisme sebab akibat. Ketika kalian punya pendamaan tertentu, akibatnya ya sesuai pendamaan itu. Tapi karma adalah mekanisme dari samskara atau mekanisme dari pendaman. Kalau keseluruhan gambaran utuh disebut samsara, penderitaan. Samsara. Selagi kalian ada pendaman, selagi kalian masih terjerat di identitas fiksi kalian, ya kalian pasti menderita. Itu namanya samsara. Samsara. Iya. Oke. Lalu bagaimana cara menarik magnet energi positifnya Mas? Cara menarik energi positif. Ditarik. Gak bisa. Nggak usah ditarik, Nggak tapi bisa. ditarik. Kalian kan energi itu sendiri. Sekarang tak tanya, kalau di kuantum fisika, di fisika yang asli nih, pelajaran asli, ada energi positif negatif nggak? Ada. Beneran? Beneran ada. Ada, Ada. Ada. atau nggak ada? Kayaknya sih ada. Waktu belajar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang bisa disebut energi positif negatif. Adanya energi. Kalau muatan ada, muatan positif negatif yang selalu berinteraksi, tapi itu bukan energi. Itu adalah ekspresi dari energinya. Tapi kalau energi murni, jadi nggak ada yang bisa disebut energi positif, energi negatif. Oke. Kalaupun kita mau memanfaatkan energi positif, kalau semua orang memanfaatkan energi positif, kita gampang-gampangan logika lah. Misal penduduk bumi 100 lah. 100 orang menggunakan energi positif yang kita judge positif. Kan berarti ketersediaan energi yang kita kira positif itu sangat sedikit. Yang negatif nggak kepake. Di atmosfer banyak. Berarti nggak ada ya hukum Bener tarik nggak? menarik itu ya? Bener kan? Iya. Artinya kita aslinya nggak perlu menarik. Kalaupun kita berusaha menarik yang positif, semua orang narik yang positif, ketersediaannya sangat minim. Lantas Nah, dulu sekarang ada gimana cara kita mendaya gunakan yang selama ini kita anggap negatif? itu bisa Itu poin diperdayakan. penting. Poin pentingnya. Poin pentingnya di situ Poin ya. penting. Semua yang negatif kita perdayakan. Cuma tinggal orangnya itu bisa nggak memperdayakan atau gimana, mungkin ada cara termudah untuk memperdayakan energi itu tadi Ya, ya. intinya ya konsep dualitas di kepala harus runtuh terlebih dahulu. Karena di kehidupan nyata itu nggak ada positif negatif. Itu cuma Teori. judgement dari pikiran kita. Oke. Karena pikiran kita nggak suka sama rasa itu. Oke, Mas. Apakah nasib buruk juga bisa dirubah, Mas? Maksudnya. Kan banyak orang yang mengeluh nasib saya ini selalu sial, selalu kena musibah. Nah, apakah nasib tersebut bisa dirubah atau Dibiarkan. dibiarkan saja? Dibiarkan. Ketika kalian melawan ya akan looping terus, selalu terjadi lagi. Karena kalian masih stuck di aliran yang sama, tetap stuck karena kalian misal kayak tadi yang dijelaskan, ketika kalian terseret arus terus kalian melawan arus ya kalian akan tetap di kondisi yang sama. Ketika kalian mengikuti arus mungkin kalian akan melewati jalan yang buruk sepersekian detik, tapi setelah itu kan ganti tayangan. It's okay, nggak ada masalah ya, memang harus dialami. Ketika dialami ya selesai, nggak lama. Perlawanan kalian yang bikin itu lama karena kalian melawan, akhirnya lama. Sama kayak buku novel, kalian nggak mau baca satu halaman, akhirnya bolak-balik di situ, kalian nggak bisa buka halaman selanjutnya, nggak bisa. Gimana orang kalian nggak menerima skenario yang di halaman ke 100, kalian mau buka halaman ke 105 gimana? Nggak bisa, Harus melewati. harus dilewati. Ketika kita mengikuti arus, membiarkannya lewat, itu udah selesai kan. Ternyata nggak semenakutkan yang pikiran kita, biasa aja ternyata.
Lalu apakah bisa diperjelaskan Mas Riko? Apa namanya? Oke, kurang keras ya. Bagaimana sikap kita terhadap semesta yang sehingga semesta tetap memberikan satu keberkahan dan keberhasilan? Dilepas lagi atau gimana? Nah, itu dualitas. Pertanyaannya dualitas. Berarti dari pertanyaan itu, orang yang bertanya menganggap semesta terpisah dari kita. Menganggap semesta adalah suatu sosok yang memberikan. Padahal kita adalah semesta itu sendiri. Maka nggak ada istilah memberikan dan yang diberi. Nggak ada, karena keduanya adalah satu, bukan dua. Maka kurang tepat pertanyaannya. Kalau semesta memberikan, ya karena kita sendiri adalah semesta itu sendiri. Oke. Terus bersatu dengan semesta itu apakah hanya sekedar pengetahuan dan memahami atau memang sesuatu rasa atau hanya merasa bersatu? Oke, kita anggaplah semesta itu kesadaran. Dari awal kita udah kesadaran. Hijab atau penghalang yang paling menghalangi kita untuk mengalami kesatuan dengan semesta atau kesadaran karena kita berusaha menyatukan diri. Awalnya kita udah nyatu nih, kita air nih, misal kita air dari awal di situ di kolam. Usaha air, setetes air untuk menyatu sama keseluruhan kolam itu justru menjadi penghalang. Ketika kita rileks, kita mengalami kesatuan secara aktual. Bukan soal rasa, tapi kita mengalami secara aktual. Dan itu akan kalian pahami ketika kalian mengalami by experience, nomenanya. Oke, teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa nanti gabung di Zoom-nya Mas Riko 1 bulan penuh, tanggal 30 Oktober sampai 1 November. 31 Oktober. Oh ya, 31 Oktober sampai 1 November. 2 hari, Kak. 2 hari, jadi sebulan penuh. Oke Mas Riko, gimana nih caranya ngilangin ketakutan atau trauma yang belum kita alami, tapi trauma itu sudah melekat dalam diri kita? Bentar. Menghilangkan ketakutan dan trauma yang tidak pernah kita alami. Maksudnya hal yang belum terjadi. Jadi kita sudah berpikir, sudah trauma duluan nih. Saya besok mau ke Jakarta naik pesawat nih. Jangan-jangan takut, jangan-jangan nanti dibegal orang di jalan dan lain sebagainya. Nah, cara menghilangi hal-hal tersebut itu seperti apa? Disadari keinginan menghilangkannya, dibiarkan. Jadi sensasi takutnya dibiarkan, gitu doang hasilnya. Gampang hasilnya. Poinnya cuma itu toh ya itu dari doang. Cuma waktu webinar lighting in kan kita tambahi cara-cara tertentu untuk mempermudah. Aslinya intinya itu. Kalau kalian udah bisa itu ya udah. Mungkin kalian cuma butuh temen ya nggak apa-apa gabung. Tapi kalau kalian udah bisa total, kalian nggak butuh temen ya nggak usah gabung, nggak perlu. Nah, ini terkait di keyakinan Jawa. Dalam kasana Jawa seringkali disebut istilah atau terminologi rasa atau roso. Ya, Mas? Nah, Mas Riko, hampir dalam hal apa saja dalam kasana Jawa, rasa menjadi semacam melting point. Apakah rasa ini hakikatnya adalah pencapaian kesadaran atau seperti apa? Ini kalau di Jawa itu ada istilah roso. Jadi roso yang dimaksud dalam ajaran Jawa itu bukanlah perasaan. Itu adalah background dari perasaan. Bahkan kata roso aslinya nggak begitu tepat. Makanya istilahnya kan tanki noyong opo kan, nggak bisa dinamai. Artinya istilah roso bahkan nggak tepat. Intinya roso itu bukanlah perasaan, bukan emosi, bukan pikiran. Roso itu adalah latar belakang atau ruang di mana perasaan muncul dan berkembang. Jadi bukan pencapaian kesadaran, bukan ya? Kita udah sadar dari awal. Coba lah Mas Rosi usahakan nggak sadar, bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada tombol off-nya. Kita cuma mengira kita lagi tidak sadar. Bahkan perkiraan kita atau dugaan kita sedang nggak sadar itu terjadi di dalam kesadaran. Oke. Jadi intinya rasa itu tadi apa tuh? Latar belakang atau ruang dari perasaan. Ruang dari perasaan kita sendiri ya. Oke.
Atau bagaimana relasi antara rasa dan kesadaran, Mas? Relasinya itu apa? Rasa dan kesadaran. Rasa dan kesadaran. Rasa yang mana? Rasa yang tadi. Iya. Rasa yang tadi sama. Sama. Tapi kalau korelasi antara kesadaran dan perasaan, perasaan itu adalah manifestasi dari kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah air, lautan, sedangkan perasaan adalah ombaknya. Jadi nggak terpisah. Perasaan adalah ekspresi dari kesadaran. Jadi satu kesatuan itu sendiri Satu. ya. Makanya nggak ada yang perlu ditolak, dibiarkan saja. Oke. Ini ada pertanyaan bagus, Mas Riko. Setelah fase terendah, bagaimana sikap kita terhadap semesta yang sehingga semesta tetap memberikan satu keberkahan dan keberhasilan? Kita sedang ada di fase terendah. Iya. Nah, Setelah Oh, fase oke. terendah. Setelahnya ya udah dibiarin aja. Kalian perlu menyadari pikiran kalian yang menjudge kalian sedang berada di fase terendah. Rendah dan tinggi itu kan cuma penghakiman dari pikiran kan. Nah, itu yang perlu kalian sadari. Kalau kalian menjudge kondisi kalian rendah, otomatis kalian akan ingin kondisi yang tinggi. Semakin kalian ingin kondisi yang tinggi, kalian akan semakin terjebak di kondisi yang rendah. Bahayanya itu. Makanya disadari mekanisme pelabelan dari pikirannya. Itu tricky dan sangat berbahaya. Ketika pikiran kita mulai membedakan antara rendah dan tinggi, itu adalah fase yang sangat berbahaya kalau kalian tidak sepenuhnya menyadari jebakan itu. Jadi perlu disadari pikirannya, oh ini fase rendah, nggak ada Ya. itu kan cuma suara pikiran, judgement, penghakiman dari pikiran, asumsinya Yang menghakimi pikiran kita sendiri ya. pikiran kita sendiri. Pikiran kita menghakimi pikiran sebelumnya, ya kan? Benar. Contoh, misal gini, pikiranku tiba-tiba gini, Joko ke suruh rek, gak teko-teko. Terus selanjutnya muncul, wah tapi kan aku kan nggak boleh kayak gitu sama Om Joko. Nah ini kan berarti menghakimi pikiran sebelumnya. Yang dihakimi itu bukan kita, yang dihakimi oleh pikiran adalah pikiran-pikiran sebelumnya. Oke. Jadi kita tidak tersentuh oleh pemikiran aslinya, kalau kita jeli ya. Siap. Makanya perlunya menyadari gerakan pikiran kita sendiri. Ini kayaknya juga ada yang apa namanya termakan pikiran, Mas. Ini pertanyaan seperti ini. Beliaunya ini dulu pernah tunangan terus gak jadi, ya kan? Terus dia itu yang menjauh. Nah, habis itu beliaunya menikah duluan. Sekarang hidupnya kok rasanya kena karma gitu. Ngatasinya gimana, Mas itu? Padahal kita lepas juga baik-baik antar keluargaan itu. Jadi seolah-olah dia ini merasa karena saya menjauh, membatalkan tunangan, akhirnya saya sekarang kena karma karena kehidupan yang dialami sekarang itu kok kena apa namanya? Nggak enak gitu. Nggak enaknya tok itu loh. Ya karena kalian punya rasa bersalah. Rasa bersalah itu nggak kalian sadari, tapi kalian kubur. Akhirnya itu mengekspresikan dirinya dalam berbagai tayangan sekarang. Misal Mas Amrosi, misal Mas Rosi merasa bersalah nih, otomatis Mas Rosi kan pingin dihukum. Iya. Misal Mas Rosi berbuat buruk ke Om Joko, Mas Rosi merasa bersalah ke Om Joko. Secara nggak langsung, Mas Rosi pingin dibalas sama Om Joko, bener nggak? Sama, ketika sama merasa bersalah, sama ingin dihukum oleh kehidupan. Oke. Itu bahaya. Aslinya perasaan pendalaman yang paling berbahaya, pertama adalah apatis, kedua adalah rasa bersalah, ketiga baru malu. Oke. Apatis itu pasti mengarah ke urgensi bunuh diri. Tapi ketika orang apa namanya merasa bersalah, itu kan nggak bisa dirubah, tetap merasa dirinya bersalah dan itu akan terbangun atau terbentuk dalam mindsetnya dia, Mas. Makanya dibiarkan, dialami total rasa bersalahnya, nanti hilang sendiri. Kan itu cuma masalah sensasi. Apa bedanya cara menghilangkan rasa bersalah itu dengan merasa tidak bersalah? Kan susah itu membedakan. Gampang. Ketika sampean berusaha menghilangkan, ketika sampean berusaha lari dari rasa bersalah, rasanya nggak enak di badan. Tapi ketika sampean sudah tidak merasa bersalah, rasanya enteng. Intinya itu,
intinya terasa di badan. Kalau badan kalian sekarang terasa berat, berarti ada beberapa jalur energi yang tersumbat. Sumbatannya itu kayak es batu. Misal air mengalir dalam pipa, kemudian dalam beberapa titik air itu membatu jadi es batu. Jadi bukan berarti yang dinamakan sumbatan itu adalah bukan energi, itu juga energi yang memadat. Ketika kita cintai, kita biarkan apa adanya, dia mulai mencair. Kemudian aliran tubuh kalian mulai normal, ngeflow, akhirnya tubuh terasa lebih ringan. Nah, itu bedanya itu. Kan maksud saya gini Mas, saya ini mencubit Pak Joko, tak cubit nih. Nah, saya kan salah. Nah, masa saya nggak merasa bersalah, mau dilepas saja seolah-olah nggak salah, gitu? Apa gitu maksudnya? Untuk melepas kesalahan itu tadi? Bisa dari sensasinya. Bisa dari toh? Bisa dari doang, nanti hilang. Dan hubungan kalian mungkin akan lebih baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Oke. Bisa dari saja, bisa dari sensasi, dibiarkan. Nggak, ini kayaknya kasusnya sampean, ada yang mirip. Coba sampean cerita lah. Sampean Nggak. merasa bersalah ke siapa? Saya nggak pernah merasa bersalah. Terus. Saya itu orangnya loss. Yang penting saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin tidak menyakiti dan merugikan orang lain gitu loh. Itu pun kadang masih dianggap merugikan atau menyakiti kan gitu. Jadi saya itu orangnya loss. Yang nganggap siapa? Saya. Iya sih. Ya. Iya. Bentar, kan sampean sudah berusaha berbuat baik sebaik-baiknya. Terus yang memandang, oh kayaknya aku nggak cukup baik, sama sendiri. Oh, misal terdekat aja lah, terdekat istri kita ya. Bilang ke sampean. Oh, kamu ini salah, harusnya ini susu kamu taruh kulkas, jangan taruh keluar, misal seperti Nah itu. itu rasanya gimana? Ya nggak enak. Nggak enak kan? Ya udah dibiarkan. Biasanya sampean ngapain? Kalau rasanya nggak enak. Ya diem aja ngerokok cemberut itu aja. Nah, coba jangan ngerokok. Berarti yang ngerokok sampean kan mekanisme lari ya. Ketika sampean diomeli istri, rasanya kan nggak enak di dada. Itu dibiarkan, dirasakan total. Kemudian ketika hilang, sampean ngerokok itu akan beda. Ngerokok yang selama ini buat lari dari rasa yang nggak enak, itu malah merayakan. Sampean merayakan kehidupan dengan merokok. Dan itu akan jauh beda. Sampean akan tahu bedanya. Rokoknya akan terasa lebih enak, lebih rileks dan lain-lain. Iya, iya. Karena akhir-akhir ini juga banyak sekali orang yang mengambil langkah yang sangat konyol menurut saya. Misal kemarin 2-3 hari kemarin kan ada kejadian di sebelah ini, mahasiswa loncat dari gedung karena katanya masalah percintaan lah apalah. Nah, kalau Mas Riko sendiri itu sebuah karma dari leluhurnya yang dulu, atau memang kebodohannya dia sendiri untuk melompat dari gedung itu? Nah, aslinya kita tidak bisa menyebut keputusannya adalah kebodohan, karena kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu kehidupan dia gimana, kita nggak tahu momen putusnya gimana, kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Kita cuma bisa berasumsi, kemudian ngejar. Konyol banget, gara-gara putus cinta dia bunuh diri, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita beneran tidak tahu apapun soal orang yang bunuh diri. Tapi ada kaitannya dengan karma nggak, Mas? Ada kaitannya dengan perlawanan dia sendiri terhadap emosinya. Ketika dia terus-terusan melawan emosinya, suatu saat dia capek. Ketika capek, kemudian dia akan terjun ke rasa tidak berdaya. Kemudian mulai muncul rasa-rasa untuk ingin bunuh diri. Awal-awal mungkin nggak diturutin, lama-lama itu tiba-tiba terjadi tanpa dia duga. Pasti adalah kejadian-kejadian yang merangsang dia semakin ingin bunuh diri. Nah itu. Tapi secara detail emosinya kita nggak pernah tahu apa yang dia rasakan. Jadi sangat tidak elok untuk menjudge orang tersebut konyol atau bodoh. Itu menurutku sih.